apa yang Anda laksanakan dalam 24 jam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia di muka bumi ini diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tiap hari hanya 24 jam. Tidak dibedakan apakah dia dari lingkungan keadaan sosial yang menguntungkan atau tidak menguntungkan, atau dia dari lingkungan intelektual atau tidak intelektual, apakah dia wanita atau pria, sama saja 24 jam tiap hari. Pertanyaannya, apa yang Anda laksanakan dalam 24 jam itu? Walaupun manusia itu bisa dia kembar dari satu ayah dan ibu dan kembar, tapi tidak ada yang sama, kembar yang sama tidak ada. Perilakunya bisa sama, tapi jalan proses mengambil suatu kebijaksanaan berbeda. Walaupun si kembar itu telah mendapatkan sama dari orang tuanya. Proses pembudayaan, apa itu pembudayaan? Atau 100 tambah 100, 200. Tapi ada orang bisa dia buat 1 tambah 1 bukan 2, tapi 20.000, tapi dia nggak korupsi. Dia pandai-pandai memanfaatkan kesempatan dan apa yang dia butuhkan untuk menjadikan sesuatu kebijaksanaan yang bernilai tinggi dalam waktu sesingkat-singkatnya. Itu harus datang dari orang tuanya dan lingkungannya. Adalah sinergi positif dari dua elemen yang menentukan pada perilaku dari manusia itu sendiri. Elemen budaya dan elemen agama. Anda harus tahu, ini kan SMP, SMA. Homo erectus 2 juta tahun yang lalu. Homo sapiens 200.000 tahun yang lalu. Agama yang sekarang ada di muka dunia ini, apa yang akarnya di Timur Tengah, yang berdasarkan ajaran Nabi Ibrahim, apakah datang dari India ataupun datang dari China, usianya baru 5.000 tahun. Sebelumnya ada agama yang lain mati. Islam 1.400 tahun. Ajar itu guru-guru, ada guru bagian agama. Saya cuma mengatakan bahwa Pak Guru dan Ibu Guru harus pandai-pandai mengajarkan kepada muridnya agar supaya mereka itu bisa bersinergi positif antara agama, ajaran agamanya yang baru usianya 1.400 tahun lebih atau 5.000 tahun dengan budayanya yang sudah usianya 200.000 tahun. Pelajari bagaimana bersinergi positif antara dua elemen, yang satu agama, yang satu budaya. Sumber daya manusianya. Titip tuh sama Pak Guru dan Bu Guru. Dan titip sama anak-anak, jangan berhenti tanya kenapa, mengapa sih, kenapa tidak begitu. Jangan marah kalau anaknya tanya. Jawab toh, tapi jawabnya jangan ngawur. Itu semua elemen-elemen yang memungkinkan terjadinya sinergi positif antara budaya dan agama. Tapi itu tidak cukup. Ada orang bilang, wah, perilaku si Ali itu bagus sekali, sopan, tiap kali mau membantu, tapi dia tidak berdaya, tidak memiliki keterampilan. Karena apa?
tidak pernah mengalami proses pendidikan. Nah, di sekolah namanya apa ini, pesantren Al-Kautsar, pesantren ya, pesantren Al-Kautsar ini di situ diberikan dua-dua, menyempurnakan proses pembudayaan, sinergi positif dari dalam hal ini agama dan budaya masing-masing. Yang satu sinergi positif dari hasil agama dan budaya dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Atau proses pembudayaan itu hasilnya adalah kualitas iman dan takwa yang tinggi. Sedangkan proses hasil pendidikan ada kualitas penguasaan ilmu pengetahuan yang tinggi sesuai dengan bakat dan kemampuannya, sehingga dia menjadi terampil. Outputnya adalah perilaku imtak, iman dan takwa dan tinggi. Pendidikan, proses proses pendidikan, outputnya adalah kualitas berpikir tinggi. Kalau dua-dua itu, tiga elemen tadi, budaya, agama, dan pengertian pada ilmu pengetahuan dan teknologi bisa disinergikan positif, orang itu produktivitasnya tinggi. Kalau produktivitasnya tinggi, belum tentu ada unggul. Kalau ada tinggi produktivitas, tetapi tidak ada lapangan pekerjaan, nganggur, bagaimana menjadi unggul? Karena itu penting kita ciptakan lapangan pekerjaan. Penting semua barang yang kita butuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Mulai dari apa saja, mebel, rumah, lampu, sampai pesawat terbang, sampai satelit, sampai handphone, kita harus dapat mungkin buat sendiri. Kalau dia mengatakan tidak mampu, omong kosong. Jadi di dalam hal ini kita harus tahu bahwa di tempat di mana anak-anak bangsa Indonesia mendapat kesempatan, saya dengar hanya 300, dan dengan anak-anak yang lain, bagi saya jujur itu di tempat yang lain yang hadir sini mungkin 1000 orang, dengan pak gurunya dan ibu gurunya dan orang tuanya. Sempurnakanlah proses pembudayaan dan pendidikan. Kita berusaha untuk menghasilkan tempat di mana anak cucu kita, masa depan Indonesia bisa bekerja secara halal dan siap bersaing dimanapun dia berada.